Kampung Kapasan Dalam atau lebih sering disebut dengan Kampung Kungfu merupakan salah satu kampung pecinan tertua di Surabaya yang letaknya di wilayah utara Surabaya. Saya Pak Doni Jung yang asli dari Desa Lamongan Karanggeneng, dan saya sendiri mendapatkan jodoh noni-noni dari Kapasan Dalam ini. Saya sendiri juga di sini sebagai pemandu tamu-tamu atau pengunjung untuk di kampung WKP Kapasan Dalam ini. Yang saya maksud WKP adalah Kampung Wisata Kampung Pecinan Kapasan Dalam. Doni Jung merupakan salah satu sesepuh di Kampung Kapasan Dalam yang turut melestarikan adat istiadat hingga saat ini. Papa dari Congkok Guangdong Misian, Mama adalah pribumi asli Jawa dari Sunan Derajat Lamongan. Jadi Papa memang dari Congkok. Papa itu dulu memang sedikit banyak dari muridnya Xiaolim. Juga Papa juga punya guru-guru yang lain dari penjaga kuburan di daratan Tiongkok sana. Jadi paling sedikit saya sebagai putranya yang ketiga, yang paling nakal, yang paling bedik. Sebetulnya nggak boleh belajar kundao atau kungfu, tapi Papa kalau sedang bekerja itu buku-bukunya pelajaran kundao atau kungfu itu sama saya curi untuk saya pelajari jurus-jurus kundao itu tadi. Jadi paling sedikit memang saya belajar dari bukunya Papa, tapi saya juga pernah belajar dari guru-guru yang lain. Di sini saya sebagai bukan pengajar kungfu atau kundao, tapi saya hanya membantu teman-teman dari grup Barongsai Klenteng Bunbyo, pembimbing supaya generasi muda bisa lebih baik lagi, bisa membaur. Masalahnya teman-teman dari Barongsai atau pekundau yang di sini itu kalau khususnya Barongsai itu banyak suku yang lain, tapi bisa membaur dari suku Madura, dari suku Jawa, juga dari suku Tionghoa. Jadi mereka bisa membaur, bisa saling memahami itu atas bimbingan Su Doni. Kenapa ya kampung ini bisa sampai dinamakan Kampung Kungfu? Memang sejarahnya kampung sini sangat-sangat historis banget daripada kampung-kampung yang lain. Makanya Su Doni mendukung banget kalau di sini dibuat kampung wisata pecinan. Masalahnya sejarahnya yaitu tadi ada gedung Tong Lien Wei. Tadi Meme sama Koko sudah bisa membuktikan bahwa orang Tionghoa di sini berani melawan penjajah Belanda. Salah satu contoh di Hotel Ganevo, di sebelahnya itu ada gang, ada warung. Tahu ya tadi ya, itu dulu disebut Gang Mayor. Kenapa disebut Gang Mayor? Masalahnya di sana ada orang Tionghoa yang punya kedudukan tinggi, sama orang Belanda dikasih pangkat dan tiap bulan dikasih biaya mayor, pangkat mayor untuk merendam suku-suku Tionghoa yang di Kapasan sini, untuk mengatur. Soalnya sini diatur orang Belanda gak kena mokong, angel tuturani orang Tionghoa sini ya. Tapi bukan angel apa, tapi mereka memang ingin Belanda itu jangan menjajah di kampung sini. Ya, rata-rata mayoritas di sini suku Tionghoanya tuh punya ilmu bela diri, yaitu tadi kundao, kungfu gitu. Makanya sampai sekarang masih diadakan latihan kundao, jangan sampai generasi kita tuh kundaonya, kungfunya tuh punah, walaupun hanya kesehatan. Enggak, kalau dulu memang, kalau zaman abad 19 dulu memang ya banyak rata-rata. Kalau generasi sekarang ya ini loh, sudah ini takut. Bangun tidur sing ditekel HP. Arek zaman dulu lain loh zaman dulu alami. Bangun tidur biasanya sudah ngangsu. Ya atau zaman dulu kan masih alami, ngambil air, turun gunung, naik gunung. Kalau disuruh papa mamanya tuh jalan kaki. Anak sekarang, nak kamu di sana. Reng otomatis, ya mana bisa kuat. Masih kental memegang tradisi, membuat kampung kungfu terkenal akan budaya sedekah bumi. Zaman dulu, sekitar tahun awal-awal tahun abad-abad 19 awal atau 18 lebih, itu di sini masyarakat sini mengadakan acara sedekah bumi sama orang Belanda.
tentara Belanda tidak diperbolehkan, tidak diizinkan. Apalagi waktu itu masih mengadakan acara sedekah bumi itu memakai wayang potehi. Sama Belanda tidak boleh, dilarang. Akhirnya suku Tionghoa sini mencari akal, mencari siasat, diadakan sedekah bumi. Makanya sampai sekarang diadakan sedekah bumi itu di bulan 10 waktu ulang tahunnya Nabi Konghucu, dibarengkan, maksudnya bersamaan. Justru itu orang Belanda akhirnya mengizinkan, tapi tidak pakai wayang potehi, pakai wayang kulit. Dan sedekah bumi sendiri artinya, maknanya adalah supaya kalau kita mengadakan sedekah bumi, supaya kampung sini, khususnya kampung Kapasan Dalam dan Kapasan, itu lebih damai, lebih sejahtera, masyarakatnya tidak gampang kena penyakit. Ini sudah mengadakan acara sedekah bumi 125 kali. Ya berarti 125 tahun sedekah bumi rame. Itu orang suku Jawa, suku Madura, suku Tionghoa podo royoan nih. Royoan apa? Banyu kembang. Supaya cepat jodoh, supaya sehat. Punden itu disebut sen atau yang bau rekso, yang jaga sini semacam danyang, itu bisa menjaga alam semesta yang ada di kampung Kapasan Dalam. Itu kepercayaan orang kuno. Setiap Kamis malam Jumat itu banyak yang berdoa di sini. Kalau di sini mengadakan acara Imlek ya, seperti kemarin dulu, itu sudah yang sembahyang di situ. Umpama barongsai keluar atau barongsai dari luar masuk ke sini, Sudoni yang keluar dulu harus dulu sama punden, minta izin sama punden dulu. Kalau tidak saya izinkan untuk main di sini. Tidak diharuskan, tapi bagaimanapun tetap ada yang merawat, memelihara. Maksudnya dibersihkan. Kalau malam Jumat dikasih kembang, dikasih sesajen apa, umpama kopi, rokok, namanya danyang itu biasanya di situ. Itu kejawen ya. Jadi itu bukan termasuk termasuk bukan Sakyamuni, tapi kejawen. Tapi bagaimanapun kejawen sama kepercayaan Tiongkok seperti Sakyamuni atau Konghucu itu hampir sama. Satu contoh, kenapa sudah dibilang hampir sama? Satu contoh, kalau Tionghoa Sinian Imlek ada cap gomeh. Kalau di Jawa kan juga ada kupatan, sepertinya hampir sama. Sudah diharapkan kita harus tetap, kalau bisa tuh semacam kehidupan tuh harus tetap bersama, nggak bisa terus kayak sekarang ini hanya saya, kamu gitu. Kalau zaman dulu memang tetap lebih condong gumuk ya, saling mendukung kalau zaman dulu. Makanya moga-moga kampung Kapasan Dalam ini masih diadakan sedekah bumi atau apapun termasuk WKP ini mendukung supaya masyarakat juga generasi seperti kalian bisa memahami tentang kehidupan ini gitu. Itu harapannya Sudoni sebelum Sudoni dipanggil oleh Yang Kuasa. Wisata Kampung Pecinan atau mereka sebut dengan WKP dibentuk dari rasa keinginan untuk menghidupkan suasana pecinan di Surabaya. Di sini saya posisinya di sekretaris WKP. Sebelah kanan saya Pak Chandra, dia sebagai bendahara di WKP. Awalnya WKP itu sebetulnya kita sudah menggagas itu selama 4 tahun yang lalu. Nah, penggagas kita tuh dari 5 orang, dari Pak Nono itu sebagai Camat Simokerto, Pak Joyo sebagai RW 08, Pak Chandra sebagai Bendahara RW 08, Bobby sebagai Sekretaris RW 08, Pak Michael sebagai Karang Taruna di RW 08. Nah, pada saat itu kita memang menginginkan pecinan itu berada di Surabaya itu karena kiat-kiat sudah tidak ada. Bagaimana caranya mengangkat kuliner budaya Tionghoa yang berada di Surabaya. Maka kita memikirkan mengadakan destinasi
untuk mengangkat perekonomian Surabaya. Nah, lalu kita menggagas dengan Pak Camat, itu dia bilang jalan ini merupakan ruang naga, rumah ini dibuat sebagai gerbang naga. Maka hiduplah terjadilah bangunan naga ini. Sebetulnya waktu WKP itu sebelumnya itu kita mulai dari bulan Maret kita sempat belajar ke Singkawang bersama dengan Pak Camat, dengan Pak Joyo dan teman-teman. Terus kemudian pada bulan Agustus kemudian kita kedatangan dengan RW Kampung Lawas yang mensupport kita untuk bangkit kembali untuk mengadakan destinasi wisata baru ini. Kemudian di bulan Agustus kita bergerak sampai di bulan Oktober kita bergerak di Gambang Murad dulu. Kemudian Gambang Murad itu kita selesai di bulan akhir Oktober. Kemudian tanggal 10 November kita buka sebagai Gambang Murad. Kemudian naga ini kita rancang mulai bulan Oktober juga, dikerjakan selama sampai bulan Imlek kemarin. Kita baru selesai Imlek itu. Harapan kami di kampung ini memberikan kesejahteraan ke warga kami, biar dia mau bergerak di dalam dunia wisata kita, terutama di kuliner. Kalau bagi warga kita bisa mempunyai kerajinan tangan, kita bisa sebagai souvenir. Dan harapan kami untuk pemerintah kota, kita mengadakan destinasi wisata di sini untuk mengangkat perekonomian kota Surabaya. Dan kami punya misi, itu bersama dengan RW 08, RW Kampung Lawas, kami menginginkan destinasi wisata kampung-kampung, khususnya berada di Surabaya. Kita sebagai penggeraknya. Dari gerbang naga ini merupakan dana sendiri dari Pak Chandra, Gambang Murad, lampion itu kita swadaya dengan RT warga di RT 01 dan beberapa warga di RT yang lainnya. Nah, untuk sponsor itu nanti baru sebagian yang akan mau masuk ke kita. Dan bantuan dari pemerintah kota, dari Dinas Pariwisata sudah masuk. Sebagai tempat wisata gitu, saya pengennya itu Kapasan Dalam ini bisa menjadi salah satu kebanggaan kota Surabaya untuk kita jual ke turis-turis kan. Memang konsepnya ya kampung ya, jadi itu yang bikin kita beda. Jadi saya salah satu yang melopori juga harus kerja keras ya, minimal saya harus korban juga kan. Makanya saya bangun ini supaya bisa terus lanjut. Jadi kampung ini betul-betul jadi tempat wisata nanti. Jadi enggak orang datang itu ada kesan yang beda lah. Dan kita pengennya kan anak-anak muda nanti kan tetap bisa tahu tradisi orang-orang Tionghoa kan. Kita cuma pengennya ya warga kampung ini juga bisa punya penghasilan dari tempat wisata ini kan, dan warga Surabaya juga khususnya kan bisa datang juga berkunjung kalau ada waktu senggang, jadi nggak perlu jauh-jauh keluar kota. Gimana? Keren banget ya perjuangan mereka dalam mempertahankan tradisi, nilai budaya, hingga berusaha menghidupkan sektor perekonomian di Kampung Kapasan Dalam. Hey arek Surabaya, yuk mari kita saling dukung wisata yang ada di Surabaya.